merasa ada yang terbang, ada yang merasa terbang di atasnya teman, jadi kayak ngikutin itu dari atas terbangun itu dia tidak bisa bergerak teman-teman. Dan teror itu ternyata masih ada ya, siluet yang berbentuk kun-kun itu ternyata tadi malah merasa menindih ya, kalau orang Sunda bilangnya rep-rep, kalau orang Jawa mungkin bilangnya tindihan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ewen ya di channel Kisah Nyata TV coy. Oke, untuk di video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah nyata yang baru-baru ini terjadi dan fresh banget ya. Dan cerita ini kita dapat dari salah satu forum komunitas driver ojek online di salah satu kota di Indonesia ya. Di sini saya akan mensensor nama dan tempatnya teman-teman. Tetapi sebelum itu, buat teman-teman yang menyukai ceritanya seperti ini, boleh banget di subscribe dan di like ya. Kita akan berusaha untuk update konten setiap hari teman-teman. Dan sebelum itu kita akan mengucapkan para driver ojek online yang sedang mengadakan demokrasi ya di salah satu kota, mudah-mudahan mendapatkan kelayakan ya di situ, maupun ongkos, kebijakan dan sebagainya. Mudah-mudahan sesama driver online dan semua pekerjaan semuanya mendapatkan berkah teman-teman dan rezekinya di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai ceritanya. Ini kita mendapatkan kembali lagi di salah satu forum. Ini sebut saja namanya Andi ya, kita samarkan dan tempatnya kita juga samarkan ya. Kita mulai dulu dari profilnya teman-teman. Dia adalah seorang pengemudi ojek online berumur sekitar 40 tahun ya teman-teman, belum terlalu tua, tapi dia juga sebagai driver ojek online ini sudah menggelutinya sejak lama teman-teman. Dia menceritakan mungkin kurang lebih sudah 4 tahun ya, dimulai tahun 2020 teman-teman. Oke, dalam postingannya tersebut beliau menjelaskan ya waktu itu untuk malam dan untuk hari dan harinya itu tidak disebutkan ya untuk tanggalnya, dan malamnya juga tidak disebutkan. Namun waktu itu beliau menceritakan bahwa dia itu nge-beat ya teman-teman, on-beat atau on gitu ya, kita asumsikan dia tuh udah jam 10 malam kurang lebih ya, mungkin bisa lewat bisa lebih, dan saya tidak bisa memverifikasi ya untuk kebenarannya karena saya sendiri belum ketemu sama beliau, tapi saya sudah mendapatkan izin untuk menceritakannya teman-teman. Oke, beliau menceritakan kala itu dia tuh udah mau pulang teman-teman, udah mau sekalian pulang mencari searah teman-teman, dan intinya dia tuh masih kumpul-kumpul dulu sebelum pulang. Dia di salah satu base camp ya, base camp kayak kumpulan-kumpulan gitu sama driver ya, biasalah kayak pada ngopi, rokok di situ ya, ngerumpi lah ya. Jadi rokok juga ada ngerumpinya juga tuh, walaupun yang diomongin kayak orderan dan nanti kalau kelama-lamaan bisa membahas planet ya kalau cowok kayak gitu. Oke, skip aja. Pada akhirnya dia sambil menunggu orderan, akhirnya dia dapat orderan teman-teman. Namun orderan kali ini bukan orderan membawa pantat ya teman-teman, atau membawa orang, tetapi orderan ini delivery atau kurir ya teman-teman, akhirnya ngirim barang ya. Oke, sebenarnya agak ragu ya si Mas Andi ini. Dia menceritakan di situ dia itu ragu mau diambil atau tidak orderan itu, karena emang tidak searah ya untuk titik jemputnya. Tapi kalau untuk titik pengantaran dia emang searah. Karena delivery ya, ongkosnya ya karena kondisi juga, akhirnya beliau ini putuskan ya udahlah sekalian pulang gitu kan ya. Akhirnya diambillah order ya, delivery itu hanya dia pamitan, mungkin estimasi sekitar jam 11 atau mungkin jam 11. Dia menceritakan dia langsung catus ya, terus langsung langsung ke titik jemput ya. Nah, tetapi yang ada aneh gitu ya, rada aneh yang beliau ceritakan itu, kalau biasanya di dalam order itu kan ada nama pengirim dan nama penerima gitu ya. Jadi ada di salah satu aplikasi itu emang untuk FBI aja beliau ini tidak main satu aplikasi teman-teman, tapi dia banyak akun ya, dan makanya di sini saya sensor takutnya nanti dia kena PM atau gimana. Dia menceritakan kalau dia tuh main berbanyak akun gitu, dan di akun yang ini tuh kadang itu emang nggak ada nama pengirimnya, jadi cuman tidak ada lah, pokoknya tidak ada nama pengirimnya, cuman di situ tertulis alamat ya. Dan beliau ragu-ragu juga karena titik jemputnya itu rada mengkol gitu ya. Dan ini saya jelaskan untuk teman-teman sebagai gambaran, denahnya itu tempatnya tuh di pusat kota kalau base campnya itu, tapi kalau titik jemputnya itu tuh kayak agak naik gunung gitu teman-teman, tapi bukan gunung, itu tuh kayak
Ya di situ pokoknya kawasan Jombor ya, zona merah gitu. Akhirnya beliau ragu juga sih, pertama karena titik jemputnya pertama rada naik gunung, kedua karena kawasan itu memang Jombor ya, zona merah teman-teman. Dan mungkin ini salah satu kota di Jawa Barat, kalian bisa yang sama driver mungkin bisa ya. Akhirnya mengira-ngira tempatnya ini di mana, akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil order tersebut, walaupun ya karena udah malam mungkin ya, zona merahnya itu udah pada pulang mungkin ya ojek pangkalannya. Beliau memutuskan yalah kalian pulang lah, digas lah ya, mengambil titik jemput A itu ya yang rada naik gunung itu ya, dan itu kawasan yang ya mungkin teman-teman sesama driver tahu lah kawasan ini ya. Oke, singkat cerita kalau naiknya itu lewat perkomprekan ya kalau C gitu teman-teman, tapi nanti saya ceritakan lagi. Ini setelah beliau naik di titik A itu teman-teman, di situ anehnya beliau ini Mas Andi ini tidak menemukan ada tanda-tanda orang di situ kirim paket itu loh. Jadi kan umumnya kan kita kalau driver itu kan ada patokannya ya, kalau kita dapat orderan itu misalkan di dekat salon atau bidan itu biasanya kan ada patokannya. Nah di situ beliau itu cuma ada alamat di situ tapi nggak ada patokan apa-apa teman-teman. Jadi di situ hanya ada beberapa rumah kosong gitu ya, dan ada beberapa ya sepi lah pokoknya, udah malam lah gitu. Itu kan rada-rada gunung ya emang, walaupun di kota, di pinggir kota itu. Akhirnya beliau di drivernya itu tuh ada waktu tunggu teman-teman 5 menit. Jadi kalau tidak ada kalau selama 5 menit itu penuh si CS-nya atau yang pemesan itu tidak keluar, itu boleh kita cancel. Akhirnya singkat cerita karena mungkin udah malam dan Mas Andi ini ya ditunggu istrinya, anaknya, akhirnya beliau sudah waktunya menunggu teman, dan dia bisa pulang ya, tidak kena PM ya, atau tidak kena teguran dari aplikasi tersebut. Oke, akhirnya Mas Andi ini memutuskan untuk pulang saja teman-teman. Nah, sialnya teman-teman, Mas Andi ini kalau pulang itu sudah tidak bisa mengambil jalur waktu dia naik teman-teman. Jadi FYI aja menurut Mas Andi ya, dan beberapa komentar-komentar yang saya baca rangkum di situ, saya melihat kalau jalurnya ke atas itu emang kalau turun udah nggak bisa teman-teman. Mungkin kalau drivernya naiknya itu pakai holder ya, kita bisa nutup atribut teman-teman ya, pakai jaket atau nyopot jaket gitu, atributnya bisa dapat. Tapi kalau udah turun itu udah nggak bisa teman-teman. Akhirnya Mas Andi memutuskan jalan pintas teman-teman ya. Ini sekali lagi mungkin teman-teman udah tahu ya ini lokasinya di mana buat teman-teman yang di Jawa Barat. Dia memutuskan untuk memilih jalur yang ekstrim lah, jalur ekstrim, tetapi di sini bebas Jombor teman-teman. Tapi kalau malam ya bukan Jombor lagi kayaknya teman-teman, tapi udah sesuatu yang lain. Oke, perasaan gundah dan kelana sudah aneh ya dirasakan oleh Mas Andi ini ketika dia sudah mulai memasuki kawasan. Pokoknya ini kawasannya itu C gitu ya, pakai C terus belakangnya dut gitu. Mungkin teman-teman udah tahu, yang tahu cukup di komentar aja dan disimpan aja. Beliau tuh menerangkan waktu turun dari pegunungan itu, Mas Andi ini menceritakan sedikit aneh gitu. Dia tuh waktu naik motor ya, walaupun penerangannya bagus ya, udah pakai LED itu, dia tuh merasakan gelap gulita teman-teman, dan tiba-tiba dia tuh merasa merinding ya. Mas Andi itu merasa merinding semua di seluruh badannya gitu teman-teman, dan dia merasa ada yang melihat dari sisi kanan ya, dan itu terus terang itu jaraknya itu jauh teman-teman, dan jalannya juga kurang terlalu bagus ya, karena di situ memang jarang ada pemukiman, cuman ada kayak pemakaman itu. Mungkin teman-teman udah tahu ya, di sini pemakamannya itu memanjang sekali teman-teman dari atas sampai bawah, dan itu jalannya kurang bagus. Dan apalagi karena ini saya pernah lihat sendiri, itu emang jalannya kondisinya itu ada lampu yang otomatis itu teman-teman, lampu listrik itu kalau kita lewat kena sensor jalan itu lampunya baru menyala teman-teman. Oke, Mas Andi sekali lagi seperti ada yang melihat ya kanan kiri. Di tengah perjalanan itu beliau sempat ya yang ditakutkan itu sebenarnya begal ya, atau apa gitu. Tapi nggak mungkin ya kalau setiap jarak segitu, estimasi sekitar 1 km, jika melihat kanan kiri itu ada sebanyak itu gitu teman-teman. Dia tuh Mas Andi itu merasa di setiap kanan kiri itu ada yang melihat teman-teman, seperti mata yang memandang gitu ya. Tapi dia tetap positif thinking, mungkin karena pikirannya atau halusinasinya, atau mungkin beliau ini udah capek ya. Dan saya setuju dengan pemikiran beliau, karena beliau ini selalu mengedepankan yang nyata-nyata dulu teman-teman,
yang apa ya, yang nyata lah pokoknya, jangan selalu dikaitkan mungkin karena pikiran beliau halusinasi dan sebagainya. Tapi pada pertengahan turunan itu beliau ya ini yang ditakutkan dan benar-benar terjadi, beliau merasa ada yang terbang, ada yang merasa terbang di atasnya, teman, jadi kayak ngikutin gitu dari atasnya. Akhirnya beliau dengan helmnya satu di depan, beliau melihat ke belakang itu walaupun rasa deg-degan itu ya sambil ngebut, tapi ngebut pun nggak bisa ngebut beliau karena jalannya ya kembali lagi kurang bagus. Beliau pasti merasa dikelilingi banyak orang kanan kiri dan beliau melihat ke atas itu ada seperti apa ya, seperti asap gitu teman, tapi ngebentuk gitu ya, kayak siluet gitu, siluet berwarna putih, itu terbang teman, mengikuti dia sepanjang dari atas sampai bawah teman. Dan di situ beliau sudah tidak bisa ngapa-ngapain teman. Ya beliau ceritakan dia tuh sudah mau baca basmalah atau apa-apa itu udah bisa dia hanya fokus turun ke bawah teman-teman. Dan sampai ke bawah itu kan ketemu Jalan Nasional teman-teman. Beliau tetap di situ sampai dia terdiam teman-teman. Dan itu teman-teman, siluet putih itu masih dia lihat sampai di sebelum dia masuk ke Jalan Nasional teman-teman. Itu dia menggambarkan sepintas seperti yang dia lihat itu seperti neng apa ya, neng kun lah seperti itu. Tapi di situ dia tidak mengeluarkan ketawa gitu teman-teman. Berbeda beliau menceritakan itu tetap ya dia itu cuma melayang-layang seperti itu. Oke, di situ sempat istirahat sekitar jam 11 ya, mungkin tadi karena menunggunya masih sekitaran jam segitu, jalan masih ramai teman-teman. Beliau masih kebetulan ya belum bisa menceritakan apa-apa, beliau memutuskan untuk pulang ya, mungkin karena ini pikirannya sendiri halusinasi atau apa. Akhirnya beliau nyampe rumah, cuci kaki, tidak menceritakan kepada anak istrinya ya, yang mungkin lah kayak gitu diceritakan, apalagi ke teman-temannya ya, mungkin besok lah dia sendiri masih ke rumah ya, masih keringet dingin gitu ya. Oke, selanjutnya kita skip aja sampai rumah karena mungkin capek ya. Setelah bersih-bersih, Mas Andi ini menceritakan di komunitas itu, dan di situ juga banyak saut menyaut. Ternyata belum selesai teman-teman. Beliau ini tidur ya, tertidur intinya ya. Dan saat itu mungkin tertidur seperti biasa, kecapean gitu ya di depan ruang TV gitu ya. Dan ini beliau menceritakan kebangun lagi kurang lebih jam 3 teman-teman ya. Dia terbangun jam 3 dan setelah dia terbangun itu dia tidak bisa bergerak teman-teman. Dan teror itu ternyata masih ada ya, siluet yang berbentuk kun itu ternyata tadi malah merasa memilih ya. Kalau orang Sunda bilangnya rep-rep, kalau orang Jawa mungkin bilangnya tindihan teman-teman. Dan dia itu melihat apa tuh si kun itu masih melidih, dan pada akhirnya beliau ini keringet dingin dan bisa bangun setelah terdengar apa sih, suara puji-pujian ya, apa sih itu ya, kalau sebelum ada nikahnya beliau, dan dia menceritakan kepada istrinya. Oke, untuk penutup, sebelum kita tutup, di sini akan ada beberapa pertanyaan mungkin teman-teman yang menonton ini, dan tentunya juga saya sendiri ya, saya tidak akan verifikasi ini benar, tapi saya merasa karena saya pernah melewati daerah itu, menurut saya bisa dan saya melihat komentar-komentar juga di situ sama driver, saya bisa walaupun tidak memastikan, saya meyakini kalau itu benar teman-teman ya, karena memang tempatnya serem seperti itu teman-teman. Dan itu memang pertama Yuna merah itu memang nggak boleh masuk ya, yang pakai atribut, kecuali nyolong-nyolong ya, itu masih bisa gitu, atau ngirim paket. Tapi ngirim paket pun kalau bisa ya HP-nya taruh lah, mungkin kelihatan doang. Oke, mungkin teman-teman banyak yang nanya ya, ini saya juga tanyakan, dan ini saya coba baca di komentar juga. Ternyata orderannya itu setelah dicek di HP itu kan ada riwayat teman-teman, dan itu ternyata tidak ada teman-teman di riwayat. Bahkan beliau tuh mencari kedukungan administrator gitu ya, untuk admin gitu, tadi riwayat ini di mana ya, ternyata tidak mendapatkan apa-apa teman-teman. Tidak ada riwayat perjalanan di situ teman-teman. Itu juga aneh sih, makanya di sini saya bilang 50-50 saya percaya, tapi saya juga nggak percaya gitu. Tapi saya makanya di sini saya belum bisa memverifikasi. Terus yang kedua, banyak teman-teman juga di situ, para driver juga pernah menceritakan sesuatu yang di situ yang merasa diperhatikan ya, walaupun tidak se ekstrim kayak Pak Andi ini. Dia itu memang karena, dan saya sendiri juga pernah ya lewat daerah situ ya, tapi tidak sehoror itu karena dulu saya pernah ada temennya teman-teman, temen sama bapak-bapak ya, tapi memang horor banget sih itu. Jadi kalau belum tahu teman-teman, itu tuh kuburan teman-teman, dulu tuh kayak kuburan orang Cina ya, maaf ya, bukan ras Kristiani. Terus bawahnya itu dulu tempat pemakaman
apa itu yang korban COVID itu beneran teman-teman. Itu bisa kalian cari di apa Wikipedia atau di mana, itu tempatnya mungkin nanti akan kalian tahu. Dan itu udah bukan rahasia umum teman ya, bukan rahasia lagi, udah rahasia umum gitu. Oke, untuk pesan-pesan di situ dari Mas Andi mengungkapkan ya kalau bisa berdoa dulu teman-teman sebelum bekerja, itu pesan positif yang beliau sampaikan. Dan kedua ini teman-teman, ini juga saya mendapatkan banyak pelajaran dari baca komentar-komentar di sini bahwa kalau bisa on-grid itu kalau bisa dilihat dulu titik jemput sama titik pengantarannya ya, itu daerah rawan atau enggak, kita bisa mempelajari di sananya, kita bisa sharing-sharing buat teman-teman sama driver. Di situ kita bisa masuk grup, masuk komunitas, kita bisa tanya-tanya ini yomer nggak sih, ini bahaya nggak sih, ini rawan nggak sih, seperti itu kan kita. Oke, di sini mungkin seperti itu. Jika kalian menyukai cerita ini, boleh banget kalian like dan subscribe kalau boleh. Kalau tidak suka juga nggak apa-apa, silahkan di dislike. Saya pamit undur diri. Pesan-pesan saya, jangan pernah takut dengan cerita seperti ini. Jangan membuat kalian ragu, tapi harus membuat kalian waspada ya untuk cerita ini, supaya kalian bisa lebih pilih-pilih lagi mengambil orderan. Pada akhirnya ambil semua sisi positif dan buang negatifnya teman-teman. Saya pamit undur diri, jangan pernah takut akan beradanya, tetapi kalian harus percaya dengan kekuasaannya dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri, salam kisah nyata.